Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Yandri, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Haji Abdullah Zaidi, PLH Dirjen Bimas Islam, dan para pemirsa, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, dan teman-teman media. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang itsbat tersebut. Sidang itsbat yang baru saja selesai dilaksanakan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, pejabat eselon 1 dan eselon 2, ITB, dari BRIN, dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan juga tentunya tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka sebagian yang hadir di sini dan juga sebagian mengikuti secara daring dari rumahnya masing-masing. Sidang itsbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang saya sampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Thomas Jamaluddin, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang itsbat baru kita mulai yang hasilnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan sidang itsbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu metode hisab dan dengan metode perhitungan. Yang kedua, metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Metode hisab dan ru'yah bukanlah 2 metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya karena seorang peru'yah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa meru'yah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu kemudian diru'yah. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 86 titik ru'yah di 34 provinsi seluruh wilayah di tanah air. Dari 86 titik tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah, MABIMS, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Inilah sidang itsbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang itsbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Demikian laporan sidang itsbat, dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, wakili Majelis Ulama Indonesia, yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausiahnya, dan juga kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Susanto SPT, sebagai wakil rakyat kita, yang juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Abdullah Jaidi dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'd, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Menteri Agama, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI, dan dalam hal ini dari jajaran Kementerian Agama, Dirjen Kementerian Agama, dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin seluruh tanah air. Baru saja kita mendengarkan tadi keputusan Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 1 Juli 2022, dan berarti Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, berkenaan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, dan bertepatan juga dengan tanggal 10 Juli 2022. Oleh sebab itu kita sama-sama mengetahui bahwa yang ada dalam kenyataan ada perbedaan di dalam kita menyikapi Hari Raya Idul Adha. Sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu tentang jatuhnya Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Juli. Tentunya hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, adanya perbedaan. Tapi janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita perpecahan, tidak saling menghormati. Hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan itu. Karena tentunya perbedaan itu pada silap permasalahan adanya wujudul hilal dan adanya ru'yatul hilal, yang kedua-duanya menggunakan hisab, hanya tergantung kepada ketinggian daripada hisab itu masing-masing. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam benak kita kaum muslimin terjadi pertanyaan, kemudian kita ini kalau mau berpuasa Arafah itu pada tanggal berapa? Karena Arafah itu adanya di sana, sehingga kita menjadi bingung. Kenapa kita harus bingung? Ya, kenapa kita harus bingung?
kita ini dianjurkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kita kalau mau puasa pada hari Jumat atau berpuasa hari Sabtunya masih dibolehkan karena belum ditetapkan sebagai hari raya Idul Adha. Dan terjadinya selisih itu fatwa ulama idza ikhtalaful ahli hisab, kalau terjadi perbedaan ahli hisab maka fa amrul hakim muta', maka putusan hakim dalam hal ini Menteri Agama yang harus ditaati. Tapi kita tidak melarang saudara-saudara kita yang akan berhari raya pada tanggal 9 Juli ya, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah atau lain-lainnya ya. Tetapi marilah kita saling menghormati, saling menghargai di antara kita atas perbedaan ini sehingga tidak menjadikan perpecahan di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, intinya kami menghimbau tentunya semangat Idul Adha ini, semangat Hari Raya Kurban ini, inilah yang harus kita betul-betul wujudkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita fakir miskin menanti uluran tangan kita. Saudara-saudara kita yang duafa menanti uluran tangan kita. Marilah kita berlomba-lomba dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai Hari Raya Idul Adha. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, yang diantaranya adalah berpuasa, berzikir, bertasbih, dan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain. Ini inti yang penting di dalam kita mengisi menjelang Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Itulah harapan kami dalam rangka tetap kita menggalang persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama menjaga kebersamaan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhai kita, merahmati kita dalam perjalanan hidup kita selalu. Amin. Waffaqallah bil ayah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Janet Tauhid, dari Majelis Ulama Kiai Haji Abdullah Jaidi, Pak PLT Dirjen Bimas Islam, Pak Tarmisi Tohor, dan seluruh umat Islam dimanapun berada yang saya banggakan. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah yang juga berakibat dengan penetapan Hari Raya Idul Adha. Memang lumayan panjang tadi sidang isbatnya, banyak saran, banyak masukan, juga terjadi perbedaan. Sarannya saya mengamini tadi memang perlu kita mencari metode untuk mendekatkan kepada persamaan. Dan untuk tahun ini tidak bisa dihindarkan perbedaan itu ada. Organisasi besar pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan 9 Juli sebagai Idul Adha, artinya 1 Dzulhijjah besok. Dan tadi sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Menteri Agama bahwa 1 Dzulhijjah itu lusa hari Jumat, dan artinya lebarannya tanggal 10 Juli hari Minggu. Artinya ada 2 yang disampaikan tadi. Muhammadiyah sudah menyampaikan 9 Dzulhijjah, 9 Juli itu sebagai hari raya Idul Adha, dan 10 Juli dari pemerintah itu juga hari Idul Adha, hari raya Idul Adha. Dan memang insya Allah tahun ini Haji Akbar, karena wukufnya insya Allah tanggal 8 Juli, dan Arab Saudi tanggal 9 Juli Idul Adha. Tapi kita tadi dari laporan 86 titik tidak ada yang melihat atau wujud hilal ya Pak Wamen.
Oleh karena itu perbedaan ini sejatinya tidak membuat kita goncang atau galau, tidak membuat kita saling menafikan satu sama lain. Kami dari Komisi 8 DPR RI mengharapkan semua saling menghormati, semua saling membahagiakan, semua saling meningkatkan derajat kita sesama anak bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia. Jadi yang mau lebaran tanggal 9 Juli itu kita ucapkan selamat lebaran, yang mau lebaran tanggal 10 Juli juga selamat lebaran Idul Adha. Yang paling penting makna dari itu semua adalah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari-hari ini kita dikagetkan, dikejutkan dengan penyakit PMK, penyakit mulut, kuku, dan kaki ya terhadap hewan ternak terutama yang dijadikan biasa sebagai hewan korban di Indonesia yaitu sapi dan kerbau. Oleh karena itu kami berharap bagi siapapun umat Islam yang mau berkurban, tolong diperhatikan kesehatan ternaknya, jangan sampai tidak memenuhi syarat untuk sebagai hewan korban. Sekali lagi seluruh umat Islam di Indonesia, Lebaran Idul Adha tahun ini akan ada perbedaan. Kami minta kepada pemerintah untuk memfasilitasi semua ruang dan waktu kepada umat Islam di Indonesia, baik yang lebaran hari Sabtu tanggal 9 Juli maupun yang lebaran tanggal 10 Juli. Semuanya anak bangsa, semuanya umat Islam, semua keluarga besar, kita semua. Oleh karena itu kami sekali lagi minta kepada pemerintah untuk memberikan waktu dan ruang, kesempatan yang sama, perlakuan yang sama kepada semua anak bangsa. Saya kira itu modal kita. Perbedaan biasa, janganlah gara-gara perbedaan itu kita terpecah belah atau dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin bangsa ini maju dan besar. Saya kira itu. Sekali selamat kepada seluruh umat Islam yang insya Allah akan melalui Hari Idul Adha dan tentu akan ada penyembelihan hewan korban. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kami ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 dan juga Bapak Ki Haji Abdullah Jaidi dari Majelis Ulama Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri konferensi pers ini, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga keamanan serta ketertiban bersama, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, dan saling menghormati, saling toleransi terhadap apa yang kita yakini di dalam menjalankan ibadah kita masing-masing. Dan akhirnya selaku atas nama Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan juga mewakili pemerintah, saya menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kita selalu di dalam perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan marilah kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Pak. Sidang isbat terakhir. Oh iya. Masya Allah. Iya. Selamat.